Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudari di pagi hari ini. Saya percaya engkau dalam keadaan baik, dalam pimpinan Roh Kudus. Saya akan melanjutkan pelajaran saya dipimpin Roh Kudus. Pada hari ini saya mau sampaikan ada dua prinsip yang sangat penting tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang perlu kita ketahui. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Di tengah-tengah Taman Eden, di samping begitu banyak pohon-pohon kehidupan yang lain, pohon yang Tuhan berikan, ada dua pohon lain yang ada di tengah-tengah taman itu. Yang pertama adalah pohon tentang pengetahuan antara yang baik dengan yang jahat, dan yang kedua adalah tentang pohon kehidupan. Dari kedua pohon ini kita bisa belajar tentang dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip tentang baik dan buruk. Prinsip tentang baik dan buruk atau baik dan jahat. Ini berbicara tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Tetapi ada pohon yang kedua yang disebut dengan pohon kehidupan, yang juga berada di tengah-tengah taman, dan ini adalah bicara mengenai prinsip, yaitu bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, mereka yang hidup di dalam perjanjian lama itu mereka hidup menurut benar salah. Itulah yang disebut dengan hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru kita hidup mengikuti prinsip hidup dan mati. Yang itulah yang disebut dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 18 bahwa setiap orang yang dipimpin Roh tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Oleh sebab itu, Roh Kudus tidak bekerja sesuai dengan benar salah, tetapi dia bekerja seturut dengan absen kehidupan rohani kita, tentang keberadaan kehidupan rohani kita. Sebagai contoh, kita bisa bertanya, membuat beberapa pertanyaan ini. Apakah benar atau salah untuk mendengarkan musik-musik sekuler? Seperti contohnya musik rock, musik jazz, musik-musik punk, musik-musik yang lain. Atau mungkin pertanyaan berikutnya, apakah benar atau salah saya menonton film ini? Bolehkah aku mengenakan pakaian ini? Bolehkah aku minum anggur? Di sini kita nggak bisa menemukan jawaban benar atau salah. Jawaban yang perlu kita dengar adalah bahwa apa yang kita lakukan ini dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau itu tidak mempengaruhi kehidupan rohani kita, maka jawabannya adalah iya. Tetapi kalau yang kita lakukan itu justru membuat kita merasakan kering, menjadi lemah secara rohani, maka itu berarti jawabannya tidak. Ini penting sekali. Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan apa itu kehidupan rohani dan bagaimana saya mengalami tentang kehidupan rohani. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, inilah yang harus menuntun kehidupan kita. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dipimpin oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ini. Sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Semua keputusan yang kita perbuat itu kita sesuaikan dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apa yang saya perbuat ini, apakah itu mendatangkan sukacita? Kalau memang itu mendatangkan sukacita, artinya aku sudah hidup benar dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau aku merasa
aku mengalami kekeringan, maka itu tandanya aku sudah tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan, sangat penting bagi kita untuk mencek kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bagaimana dengan hati kita? Apakah engkau merasa damai, merasa sukacita dengan melakukan itu? Kalau engkau merasa sukacita, berarti engkau sedang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Di bawah ini saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa menolong saudara, yaitu bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kau bertanya, bagaimana caranya untuk aku bisa hidup dipimpin Roh Kudus? Yang pertama, pentingnya engkau mengenakan kasih dan belas kasihan di dalam kehidupanmu. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14, ketika Yesus melihat orang banyak, dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan terhadap mereka, dan dia menyembuhkan orang-orang sakit. Untuk kita bisa dipimpin Roh Kudus, maka kita perlu dipimpin oleh kasih. Hidup di dalam kasih. Penting sekali untuk kita hidup dipimpin oleh kasih. Yang kedua, kerendahan hati. Kalau kita merasa sangat susah bagi kita untuk hidup dipimpin Roh Kudus, kita boleh mempertanyakan ke dalam diri kita, apakah aku sudah cukup rendah hati? Apakah aku sudah cukup rendah hati dalam situasi ini? Apakah yang kulakukan ini menimbulkan kesombongan di dalam diriku? Senantiasa kita perlu introspeksi diri dan belajar untuk rendah hati. Yang ketiga, pentingnya untuk menyangkal diri senantiasa. Yesus berkata, kalau ada orang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita tidak dapat mengikut Yesus dengan motivasi kepentingan diri sendiri. Keinginan kita untuk hidup dalam panggilannya itu akan menuntun kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas 9 ayat 23. Yang keempat, keterlibatan kita di dalam membawa jiwa kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, setiap orang yang menerimanya diberikannya kuasa. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Ketika kuasa itu untuk apa? Untuk membawa jiwa datang kepada Yesus. Jadi ketika engkau mau dipimpin Roh Kudus, engkau harus senantiasa pergi bersaksi dan membawa jiwa bagi Yesus. Yang kelima, pentingnya melayani Tuhan dan berpuasa. Ketika berkata melayani Tuhan, engkau bukan hanya melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi engkau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yaitu engkau ambil waktu untuk menyembah Dia, memuji Dia. Itulah yang dimaksud dengan melayani Tuhan yang sesungguhnya. Engkau meninggikan Dia, engkau ceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan, dan engkau memberikan waktu berpuasa. Itu merupakan salah satu cara untuk menyangkal diri. Engkau mengutamakan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat yang kedua, apa yang terjadi kepada para murid-murid dalam gereja mula-mula. Ketika mereka mulai menyembah Tuhan dan berpuasa, di situ Roh Kudus memimpin mereka. Dan kemudian pentingnya berdoa di dalam bahasa roh. Penting sekali. Rasul Paulus sendiri berkata, aku berbicara dalam 1 Korintus, aku berbicara dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Penting sekali bagi kita kalau engkau ingin rindu dipimpin Roh Kudus untuk senantiasa berdoa di dalam bahasa roh. Mungkin saat ini engkau belum bisa berbicara dalam bahasa roh. Rindukan itu. Penting sekali untuk engkau berbicara dalam bahasa roh. Jangan kau terpengaruh dengan orang-orang yang mengajar bahwa bahasa roh itu tidak diberikan oleh kepada setiap orang.
Itulah tanda yang nyata, yang jelas tentang orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau perlu harus semuanya dicatat, maka tidak ada satu tempat yang cukup untuk mencatat semuanya itu, kata Yohanes. Kalau memang Yesus ketika berdoa dengan bahasa roh harus dicatat, mungkin gak cukup lembaran-lembaran kitab yang ada di muka bumi itu mencatat. Saya percaya Yesus sendiri berbahasa roh ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, ketika dia sedang menyembah Bapa. Dan saya percaya semua orang yang pada waktu itu dalam kitab Kisah Para Rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus, pada waktu itu mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Karena dari mana murid-murid itu melihat tanda itu, mengetahui bahwa ini orang sudah dibaptis dalam baptisan Kristus, tapi bukan baptisan Roh Kudus. Tentu saja karena dari bahasa yang keluar dari mulut mereka ketika mereka sedang berdoa. Mereka belum bisa berbahasa roh. Yakinlah, tidak salah, penting engkau berbahasa roh. Kalau Paulus katakan aku berbicara dalam bahasa roh lebih daripada semua yang lain, itu artinya bahasa roh itu penting bagi Paulus. Dan kalau itu penting bagi Paulus, maka itu juga penting bagi kamu. Semakin sering kau berbicara dalam bahasa roh, kau akan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang perlu kau ketahui, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Roh Kudus tidak pernah akan mengontrol kita dan memaksa kita melakukan sesuatu. Roh Kudus akan memberikan kehendak bebas kepada kita. Tetapi engkau sendirilah yang akan mulai merasakan apakah aku sedang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika engkau merasakan ada damai, ada sukacita dalam hatimu. Tapi ketika engkau merasakan dengan apa yang kau lakukan, kok engkau semakin kering, semakin jauh daripada Tuhan, semakin malas berdoa, semakin malas bersekutu dengan Tuhan, dan kau merasa berat sekali, artinya engkau sedang tidak berada dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya dengan memutuskan memilih jalan hidupnya sendiri. Bahkan banyak orang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya dan kemudian berkata, aku mau jadi full timer. Ketika mereka menjadi full timer, awalnya mereka bekerja dengan giat, dengan semangat yang luar biasa. Keputusan yang mereka buat bukan dipimpin Roh Kudus, sehingga lama-lama semangat mereka tergerus. Mereka menjadi lemah, tidak punya daya. Tidak ada lagi damai, tidak ada lagi sukacita. Mereka melakukan semuanya karena terpaksa. Jangan sampai engkau melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Kau akan penuh sukacita. Kau akan penuh dengan urapan kuasa Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 14 katakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Senantiasa rindukan dipimpin Roh Kudus. Dia rindu memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ketika engkau merenungkan firman ini dan membuka hatimu untuk Roh Kudus, Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupanmu dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. God bless you. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntun setiap anak-anakmu. Berikan mereka kasih. Biarlah hati mereka senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Aku berdoa, biarlah senantiasa mereka rindu dan senantiasa termotivasi untuk pergi memberitakan Injil. Tolong mereka. Senantiasa mereka menjaga hati mereka untuk tetap rendah hati dan tidak larut dalam kesombongan mereka. Senantiasa menyangkal diri dan mau memberikan waktu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan dan berdoa dalam bahasa roh,
ada di antara mereka yang belum dipenuhi dengan batin, penuhilah mereka Roh Kudus. Biarlah hari ini dengan iman mereka mulai melangkah untuk berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan kehidupan anak-anakku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah episode dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah ini menolong saudara, walaupun saudara harus melewatinya selama beberapa hari. Mungkin ada beberapa hal yang saya ulangi beberapa kali. Itu berarti ada sesuatu yang penting. Dengarkan ini berkali-kali saudara. Kalau ada yang saudara kurang jelas, engkau bisa berikan respon, bertanya di alamat komentar. Kami akan menolong saudara semampu kami. Kalau kami tidak bisa, mungkin kita akan meminta Roh Kudus untuk memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Biarlah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa bersama dengan saudara. Tuhan